Ku ala dhalalatin. Siapa umatku? Adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'ud 'ainaka 'anhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Bapak dan Ibu jamaah subuh Fathul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah sekali kebersamaan pagi hari ini di masjid yang asri. Kita bisa menunaikan taqarrub harian kita dengan salat subuh berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan benar-benar menjadi refleksi rindunya kita dengan ridho Allah dan ridho Rasulnya untuk senantiasa berjamaah, senantiasa berkelompok, senantiasa, kalau dalam bahasa Melayu mungkin bersekutu, ya, bersekutu dalam kebaikan. Tema kita masih tentang al-jamaah. Al-jamaah paling yang perlu kita sadari, yang perlu kita fahami, apa itu jamaah? Apa definisi jamaah? Dan bagaimana para ulama membedah ya dimensi al-jamaah dalam pandangan-pandangan yang akurat, yang tepat, dan mungkin syamil, komprehensif. Siap para sanlot? Ini kayaknya sanlot sudah harus UTS ini Pak. Udah UTS ini, sudah berapa pertemuan ini? Oh, sanlot nih kalau masih barho sekali bubar poho kena nanti remedial ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kita berwajib berjamaah, alaikum bil jamaah la tajtami'u ala dhalalah man faraqal jamaah, pokoknya banyaklah ya, tidak akan sesat kalau umatku berjamaah. Siapa yang keluar dari jamaah, yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah bersama berjamaah. Permasalahannya adalah apa itu jamaah? Kalau kata-kata jamaah tahu ya? Pernah diundang nggak? Nggak kuat ya? Nggak kuat kain celengnya. Pakai sponsor dong ya. Baik, dalam pertemuan singkat ini memang para ulama ikhtilaf alias berbeda pendapat tentang apa itu jamaah sebagaimana diperintahkan Rasulullah dalam berbagai hadisnya. Kalau secara bahasa Indonesia jamaah itu apa sih? Ya berjamaah, berkumpul, bersekutu, bersatu barisan. Ya betul, itu secara maknawi, maaf secara lafzi, secara linguistik, secara bahasa betul.
Ayo kita berjamaah, ayo kita bersatu. Ya faham. Tapi bagaimana ta'rif, definisi, terminologi dari al-jamaah sebagaimana perspektif yang disebut apa? Pengertian ada ta'rif secara terminologis. Baik, saya ambil dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Ini seorang pakar usul fiqih, pakar maqasidus syariah. Ini kalau Bapak Ibu mengenal beliau, terkenal dengan maqasidus syariah ya. Kenapa sih syariat Allah ini turun? Beliau menyebutkan bahwa kata jamaah ini memiliki 5 definisi, 5 5 definisi yang para ulama memang tidak sepakat. Boleh ya belajar tidak sepakat? Atau harus sepakat saja? Mari kita belajar. Karena berjamaah ini pasti ada ikhtilaf, tetapi pada batas mana ikhtilaf kita boleh. Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwa ada 5 pendapat tentang al-jamaah. Pertama kata beliau, disebut jamaah itu adalah as-sawadul a'zam min ahlil Islam. As-sawad al-a'zam artinya apa? An-najuna minal firaq, orang-orang yang terbebaskan, yang terselamatkan dari firqah atau dalam bahasa modern sekte. Tapi jangan ormas, bahaya ini. Bapak Ibu pernah dengar heboh bahwa kiamat sudah dekat? Ada sekte kiamat katanya ya. Jam 9 tanggal 9 bulan 9 2009 atau 2029. Pernah dengar gak tuh viral dulu? Siapa yang ngomongnya? Sekte kiamat di BE Balai Endah. Tetangganya Paramaun, Parakan Muncang. Sebelahnya Soldier, Solokan Jeruk. Gusti eta haji Sunda tapi gaya Eropa ya. Sekte, firqah. Apakah Ahlus Sunnah terjadi firqah? Ada Pak. Apakah Ahlus Syiah terkena firqah? Banyak. Nah, siapa yang terselamatkan ya, siapa yang teguh memegang agama di dalam kebenaran dan bersih, selamat, steril dari firaq alias apa? Firqah yang dhalah sesat, dhalah menyimpang, dhalah yang menyimpang lah, maka itu adalah al-jamaah. Katanya viral kemarin ya, masuk surga tiketnya berapa di Bekasi? Murah amat ya. Tapi sudah diklarifikasi sama MUI lokalnya enggak, katanya itu ustazah itu enggak begitu katanya. Ya mudah-mudahan MUI di sana sudah verifikasi lah. Masa masuk surga hanya 1 juta. Tapi kalau benar ada aliran yang bergerak dalam teologi, keyakinan, masalah-masalah dogmatik, itu memang sekte kebanyakan, bukan masalah ritual, masalah syariat ubudiyah mahdah. Itu beda. Firqah itu adalah kelompok yang tumpuannya, geraknya adalah hal-hal keyakinan. Ya, Ibu kalau di rumah tiba-tiba ada kupu-kupu masuk, gimana keyakinannya? Ada ustaz. Tiba-tiba mata kita yang kanan tuh berkedip-kedip, dapat duit. Kalau itu jadi keyakinan mutlak, dogmatik, ya itu bahaya. Maka siapa yang
mukhalafah, sudah kita beragama dengan benar, kita berjamaah kuat, tiba-tiba dia keluar dari jamaah din seperti itu lalu meninggal. Kata beliau apa? Mata maitatan jahiliyah, mati dalam keadaan jahiliyah, baik karena dia berbeda terkait syariat, aturan-aturan hidup, atau kata beliau imam, pimpinan yang ada, sultanihim, pemerintahan yang ada, ya, fahuwa mukhalifun lil haq, itulah berarti dia menyempal dari kebenaran. Jadi jamaah itu adalah orang yang patuh dalam syariah, lalu dia punya imam, lalu dia punya sultan, nah itulah jamaah. Nah itu. Ibnu Mas'ud Al-Ansari juga, Ibnu Mas'ud ya, kita tahu Bapak Ibu sekalian, Utsman bin Affan meninggal wajar atau tidak wajar? Ya tidak wajar lah. Beliau meninggalnya dibunuh Pak, waktu asar, ketika Madinah kosong karena banyak sahabat senior haji, ada pemberontakan masuk ke Madinah. Anak Ali sudah menjaga rumah Utsman bin Affan, tapi apa daya Pak, hanya 2-3 orang menjaga, lalu ratusan puluhan orang menyerbu dan terbantailah Utsman bin Affan apa? Dalam keadaan membaca Al-Quran. Itu kan tragedi, namanya fitnah. Fitnah bukan bahasa Indonesia ini ya, tragedi jatuhnya apa, darah seorang muslim di tangan muslim lagi, itu namanya fitnah. Perang antar muslim dengan muslim disebutnya fitnatun, al-fitnah al-kubra, ya, itu muslim dengan muslim. Maka Abu Mas'ud Al-Ansari ketika ditanya, ketika menyikapi peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan oleh tangan muslim sendiri, ya, pemberontak dari luar Madinah, apa beliau mengatakan? Alaika bil jamaah, fa inna Allah lam yakun liyajma'a ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin. Kata beliau apa? Kalian tetaplah berjamaah. Coba kalau ada pimpinan kita meninggal dibunuh oleh jamaah sendiri, kan konflik internal. Belum ada Komnas HAM ya waktu zaman Rasul, sahabat nggak ada. Kata beliau, alaika bil jamaah, tetap kalian berjamaah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyatukan umat Muhammad dalam kesesatan. Gimana tuh imam? Isbir, sabar kalau ada kegentingan internal umat, hatta tastarih, sampai kamu nanti tenang, cooling down, au yustaraha min fajir, atau nanti orang-orang fajir, pemberontak, apalagi provokator, itu sudah hilang dari muka bumi ini. Artinya ini fatwa yang menyejukkan sekali. Yang membunuh Utsman orang Islam, yang dibunuh juga jelas menantu Rasul. Kacau tidak coba kalau begini? Kekacauan terjadi. Maka kata beliau, sekacau-kacaunya umat, tetaplah kalian berjamaah. Ya, mudah-mudahan ini satu potret bahwa siapa yang bisa berjamaah, tetap ikut agama, tetap ikut imam, tetap ikut sultan dalam hal berjamaah di tengah gentingnya friksi-friksi fitnah internal, insya Allah itu adalah al-jamaah. Apakah ini bisa dipakai nanti waktu Pilpres 2009? Ini kata-kata ini beda pilihan di sini. Pak DKI macam-macam di sininya. Kalau Pilpres, kalau pilek jujur aja, katanya macam-macam di sini. Alaika bil jamaah, ini kata-katanya. Mau pilih A, pilih B, pilih C. Saya mencalonkan gubernur Pak 2040 insya Allah, catat ya. Masih ada Pak 2040. Pilih A, pilih B. Ya itu masalah demokrasi, betul. Alaika bil jamaah. Apapun pilihannya, selama berjamaah tidak sesat,
lalu kita nanti cooling down dari ya perhelatan demokrasi yang ada, atau siapa tahu negara ini lebih tenang, lebih nyaman setelah ada proses yang ada. Itu namanya al-jamaah. Ya. Jadi makanya jamaah di sini tadi yang as-sawad al-a'zam alias apa? Orang-orang yang terbebaskan dari firqah, jelas itu adalah kalau di dalam jamaah itu ada para mujtahid, ada para ulama, ada ahlus syariah. Nah, dan orang-orang yang memang masuk dalam dimensi itunya. Sehingga kalau orang menyimpang dari siapa? Mujtahid umat, menyeleweng dari fatwa ulamanya, apalagi bertentangan paradoks dengan ahlus syariah, nah itulah namanya firqah. Ya betul-betullah kita masih punya lembaga MUI, ya ulama, para mujtahid juga tidak dikekang, tafadhol, ahlus syariah juga terjaga karena kita adalah jelas ya secara kenegaraan dilindungi, kita di Kesbang Pol ada, pendirian DKM jelas itu bagian dari taat ke sultan. Maka ini adalah bentuk al-jamaah yang mudah-mudahan kita terselamatkan dari al-firaq, sekte-sekte, kelompok-kelompok yang dogmatik ya, masalah teologi yang kadang apa itu yang paling berat ya. Kalau hanya masalah fikih mungkin masih bisa diatasi, tapi kalau sudah dogma Pak, dogma, doktrin, keyakinan, wah itu agak berat Pak. Mesir itu tidak seperti kita Pak. Mesir nggak punya ormas Pak. Lalu gimana kalau mereka menyuarakan paling ke mufti negara, ada namanya mufti negara. Di samping mufti negara ada lagi namanya Syekhul Azhar alias Grand Syekh Al-Azhar. Kayaknya sih Al-Azhar itu seperti ormasnya lah, penyeimbang gerakan civil society. Karena hampir kalau ada pergolakan, dinamika, pilpres, goncang di mana-mana, itu biasanya Syekhul Azhar diminta oleh presiden untuk meneduhkan umat, memberikan fatwa yang meneduhkan. Kemarin alhamdulillah Syekhul Azhar mengeluarkan seruan kemanusiaan terhadap tragedi di Gaza. Diserukan, ditampilkan hanya dalam waktu 5 menit. Habis itu di take down alias dihapus. Kenapa? Ditelepon oleh presiden. Hilang Pak itu seruan kemanusiaan hanya 5 menit. Nah itulah Mesir kacau Pak. Setelah Ustadz Engkos meninggalkan Mesir, kacau Pak. Percaya enggak? Awal-awal saya ke Kairo genting Pak. Kalau kita ada dengar sirine nih, kan dengar wah ini pasti pejabat. Itu jangan coba-coba Pak mendekati jalanan. Jangan Pak itu. Jadian sering Pak. Warsinu jalan, tiba-tiba bom meledak. Perdana Menteri pulang Pak, bom meledak, anak TK yang tewas. Tapi setelah 6 bulan saya bergerak dengan spirit bobotoh, aman Pak itu Kairo itu. Ternyata bola mendamaikan percekcokan. Indonesia saya tinggalkan. Ingat kejadian 98? Itulah gara-gara saya meninggalkan Indonesia. Kacau Pak. Maka Jawa Barat kalau saya tinggalkan, apa artinya? Catat ya, pertanyaan nanti 2040 ya. Saya pernah debat tuh sama orang Alexandria terhadap pemboman yang niatnya ngebom Perdana Menteri tapi yang tewas anak TK. Saya ngomong dia, ternyata kata dia innamal a'malu biniat katanya. Kan niatnya membunuh Perdana Menteri, lalu anak itu tewas gimana? Ya itu mah ma'fu anhu katanya, dimaafkan. Saya nggak bisa, nyawa ini saya bilang. Kamu apa kata saya? Saya gemes itu kalau ada orang Mesir yang menghalalkan darah sesama Muslim, gampang banget itu. Ya itu, ngeri Pak, ngeri. Yang mereka cekcoknya bukan lagi dengan surat Pak, tapi sudah dengan senjata api, ngeri Pak. Kenapa? Ibu kalau nikahan bedil oleh sipil biasa aja Pak,
tembak ke atas. Apa istilahnya ya? Kayak pesta kalau kita petasan gini ya. Itu biasa, Pak. No, karena memang senjata di Timur Tengah biasa bebas. Nauzubillah, janganlah. Saya bilang dalam pertemuan dengan para, apalagi ya para pemuka agama dan ulil amri, jangan dibawa, itu berbahaya sekali. Makanya siapa yang berjamaah dalam konteks syatibi tidak terbawa oleh al-firaq, itulah dia berjamaah. Ya. Yang kedua kata beliau, disebut jamaah itu adalah jamaah a'immatil ulama al-mujtahidin. Kalau ada kata jamaah, kata beliau, maknanya adalah imam-imam para ulama mujtahid. Ya. Kenapa jamaah di sini kata beliau dinamai imam ulama mujtahid? Sehingga kita tidak boleh keluar dari ulama-ulama umat. Siapa yang keluar dari ulama umat lalu meninggal, maka dialah meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Inilah yang disabdakan oleh Rasul. Makna kata beliau, lihat mana Rasul ketika mengatakan innallaha la yajma' ummati ala dhalalatin. Allah tidak akan pernah, lan ini kan huruf nawasib, tidak akan pernah menyatukan umatku ala dhalalatin. Siapa umatku? Adalah para imam, para ulama, para mujtahid. Karena kalau awam, publik, orang awam, orang-orang biasa, tentu mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan para imam, para ulama, para mujtahid, terutama kalau ada masalah-masalah baru yang susah dicari dalil-dalil sharih, dalil-dalil yang jelasnya. Kita kan banyak kan masalah-masalah modern yang zaman Rasul tidak muncul. Pernah heboh Pak di Setiabudi, pernikahan ijab kabul online. Ya, calon suaminya di Amerika, calon mertua walinya di Setiabudi. Internet belum nggak zaman sekarang, belum nggak secanggih dulu pakai video call atau apa enggak. Saya ditanya, itu apa hukumnya Ustaz? Ijab kabul online. Saya jawab, sah selama malam pertamanya juga online. Saya bilang, mau serba online gitu. Saya hurry aja gitu. Ustaznya ya tergantung, kalau malam pertamanya online sah, saya bilang. Kan ijabahnya online, saya bilang. Apalagi masalah cloning. Masalah banyak. Hal-hal modern yang di sanalah para ulama MUI sendiri sudah banyak berdiskusi tentang masalah-masalah kemodernan, tapi kebanyakan dalam masalah muamalah ya. Yang mungkin Profesor Dedi nanti Mulyasana, nah itu biasanya hal demikian ya. Tapi masalah-masalah, karena ada kita punya komisi fatwa, ada juga masalah kesehatan ya, masalah kenegaraan dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian, ketika Ibnu Mubarak ditanya siapa jamaah yang harus kita ikuti di dalamnya, kata beliau apa? Katanya kata beliau, ya ikuti siapa? Ya Abu Bakar, ya Umar, ya, sampai falam yazal, dah sampai dia terus menyebut orang. Nah ini kan deretan orang nih. Yang kita ikuti adalah Abu Bakar, yang kita ikuti adalah Umar, sampai terus beliau menyebut sampai Muhammad bin Thabit dan Husain bin Wafid. Lihat di sini beliau menyebutkan nama orang, ulama, mujtahid. Artinya barangkali di sini siapapun yang berjamaah harus punya sosok teladan, sosok uswah, sosok sebagai pilar intelektualnya, biar tidak terkena
virus TikToker. Coba di TikTok asal viral, asal viral rame jadi kebenaran kan. Hati-hati sekarang, ya, viral. Jadi dengan demikian, ya, kalau orang bertanya bukan kepada alim mujtahid, ya berarti itu dia keluar dari jamaah. Gimana kalau taklid? Ya kalau orang awam, orang biasa, tidak punya kapasitas, ya ikuti saja. Ada memang maknanya kalau taklid mengikuti apa adanya dulu, sekarang memang nggak tahu. Naik ke ittiba, kalau ittiba ikut sambil tahu kenapa ini begini. Kalau yang paling tinggi ijtihad, mampu membuat inovasi tersendiri dengan dalil yang ia miliki. Nah itu. Jadi yang paling penting, jangan kita menjadi pelaku-pelaku bid'ah yang jauh dari fatwa para ulama-ulama yang kredibel, tokoh-tokoh mujtahid yang mu'taraf alias sudah diakui, kita asal beda nyeleneh, kan begitu sekarang mah. Kalau ingin viral ya beda dari yang lain. Insyaallah jamaah kita lah jamaah yang punya figur, punya komitmen bermakmum kepada para imam umat apapun kondisi. Walaupun mujtahid juga ada ikhtilaf, tapi mereka sepakat ikhtilaf itu pada dasar-dasar yang tidak fundament, dasarnya sama tapi hanya kadang penafsiran, dalilnya sama, hanya masalah interpretasi. Semua mengiyakan dalil, tapi ketika bedah dalil, bedah syarah hadis, bedah tafsir ayat, di sanalah, ya, karena bahasa Arab ini tidak seperti bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Arab ini satu kata kadang memiliki 2-3 makna. Ya, kata menyentuh di dalam Al-Quran itu menyentuh fisik atau menyentuh non fisik, itu kan beda. Ya, biarlah itu nanti masalah penafsiran tafsir ya. Yang kedua ya, mudah-mudahan kita bermakmum terus kepada ulama mujtahid yang kredibel agar kita tidak menjadi orang yang menyimpang. Ya. Yang ketiga yang disebut jamaah itu adalah kata Asy-Syatibi as-sahabati 'alal khusus. Kalau disebut jamaah itu maknanya konotasinya siapa? Para sahabat. Secara spesifik, secara khusus. Merekalah yang menegakkan pilar agama. Merekalah yang membangun pondament-pondament agama. Merekalah yang tidak bersepakat untuk sesat sekecil apapun, ya. Dan sebagaimana terjadi di luar tentu komunitas as-sahabah. Beliau mengatakan, apakah umat tidak mencermati sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu Allahu Allah, atau dalam hadis lain la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi kiamat ya terhadap seseorang ya ketika mengatakan Allah Allah, atau bagi tidak akan terjadi kiamat kecuali ala syirarin nas, kalau manusia sudah hancur, sudah jelek, sudah kacau, sudah menyimpang. Artinya bapak-bapak sekalian, ketika zaman berputar, ketika waktu beralih, nah ternyata orang banyak bersepakat kepada kesesatan maupun kekufuran. Umar bin Abdul Aziz itu adalah seorang birokrat Islam, masya Allah. Beliau disebutnya Khalifah kelima Khulafaur Rasyidin karena saking adilnya, hebatnya. Ya,
Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika beliau berkata, ya, bagaimana bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat sunnah, dan kemudian wali-wali amri, ulil amri setelahnya membuat juga sunnah kebijakan. Selama kebijakan ulil amri itu adalah sepakat dengan kitab Allah, menyempurnakan taat kepada Allah, meneguhkan agama Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa merubahnya ataupun ya merubah-rubahnya dan lain sebagainya. Siapa yang keluar dari Rasul lalu ulil amri setelah beliau yang teguh dengan tadi syarat-syaratnya, maka siapa yang menyimpangnya berarti dia telah jauh dari hidayah Allah. Sebaliknya siapa yang berjamaah dalam kelompok itu, membantu berjuang sampai tegak, maka itulah kelompok yang tertolong. Jadi sahabat, kalau dikatakan jamaah, konotasinya sahabat, Pak. Kenapa? Karena Rasul sudah bersabda, ma ana alaihi wa ashabi. Ketika ditanya siapa yang akan selamat di akhir zaman ya Rasul, maka ana alaihi, ma ana alaihi, siapa yang mengikuti sunnahku, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Nah, ini para sahabat. Ya. Di Mesir, di Kairo ada masjid namanya Masjid As-Sahabah. Kalau di kita kurang populer ya. Kita mah pakainya nama-nama apa sih? Nama-nama Allah ada ya. Ya, kalau itu ada namanya Masjid Sahabat. Saya senang itu di Masjid As-Sahabat karena memang di masjid itu kita dilatih oleh para imam untuk teguh patuh dengan manhaj sahabat. Ya. Karena sahabat itu kan paling dekat dengan Rasul, menyaksikan turunnya wahyu Allah, lalu mereka bertanya kepada Rasul langsung, jelas mereka adalah orang-orang terpilih yang Allah berikan kesempatan liqa, alias apa? Bertemu langsung dengan Rasulullah. Yalah, kita mencintai sahabat semuanya, jangan dipilah-pilah, karena yang memilah-milah itu adalah kelompok bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, yang keempat, kata Imam Asy-Syatibi, kalau disebut jamaah, apa katanya? Itu adalah jamaahnya ahlul Islam, berkelompoknya, bersekutunya ahlul Islam, yang mereka bersepakat terhadap sebuah urusan keagamaan, ya, maka kalau sudah jamaah umat komunitas ini sepakat dalam satu amar, maka orang yang dalam satu keyakinan itu wajib mengikutinya. Ya, artinya ya di sini beliau nggak menyebutkan peran ulamanya, nggak, peran mujtahidnya tidak, tapi selama ahlul Islam itu ijtima, satu sepakat, satu suara terhadap satu amar, perkara, masalah barangkali ya, yang sudah menjadi konsensus, maka wajib orang di sekitarnya mengikuti konsensus itu. Ya, ketika Rasulullah SAW bersabda, hampir mirip dengan hadis sebelumnya, ya, yaitu apa? Allah yajma'uhum ala dhalalatin. Allah tidak mungkin mengumpulkan orang-orang ahlul Islam kepada kesesatan. Kalau terjadi ikhtilaf, maka wajib mencari as-shawab, mana yang paling lurus, mana yang paling tepat, mana yang paling selamat dari ikhtilaf itu. Ya, namanya ikhtilaf ada sajalah. Kalau ada ikhtilaf terjadi, carilah yang paling as-shawab. Pegang keyakinan itu, pegang prinsip itu dengan tetap apa? Tasamuh, toleran dengan mungkin berbeda ketika apa? Meyakini mana yang paling yakin. Udah bingung tuh Pak, kalau sebar ragu, mau begini ragu, mau begitu, udah pegang aja keyakinan
ini yang saya pahami dengan benar, kebenaran yang saya miliki ini sejauh pengalaman saya, oke ini, dan saya siap toleran dengan mungkin as-shawab, versi kebenaran yang sedikit berbeda antara saya dengan dia, antara saya dengan si fulan. Nah itu mungkin kalau kita karena mayoritas muslim, alhamdulillah ya, mungkin banyak piranti yang membuat kita gampang berjamaah. Waktu di Australia Pak, apa problem muslim imigran di negara sekuler seperti Australia? Bayangkan Pak, yang datang ke Australia itu dari satu negara atau berbagai negara? Berbagai. Negaranya mana aja Pak? Rata-rata ASEAN ada, dan orang Arab Pak. Arab Libanon, Arab Mesir, Arab Maroko, belum lagi muslim dari daerah Afrika. Kebayang nggak Pak? Saya ketika 10 hari di Melbourne, paling berat itu apa katanya? Mendamaikan madhab-madhab dari berbagai negara. Kalau kita mungkin hanya RT komplek ya Pak, itu DKM kadang bingung. Bayangkan aja, dia Arab Libanon, masuk di masjid itu, ingin madhab dia. Datang Arab Maroko, dia madhabnya Maliki, ingin madhab dia. Itu berat. Makanya kansil di sana mengatakan mayoritas yang ada di sini adalah mayoritas yang dimiliki, keyakinan as-shawab yang dimiliki, jamaah yang ada, mayoritas itulah yang harus difahami oleh mungkin di luar itu. Ketika saya mau kultum, dibisikin sama DKM, Ustaz pakai Arab juga dong katanya. Loh kenapa? Ini ada Arab Libanon suka rada sok-sokan katanya. Lihat orang Indonesia itu katanya dianggapnya apa ya, mungkin beda lah. Akhirnya terpaksa lah pakai bahasa Arab, dan alhamdulillah dampaknya bagus. Orang Arab Libanon pun paham bahwa orang Indonesia pun bisa berbahasa Arab, mengerti wawasan, mengerti bagaimana fikih yang tepat dengan apa? Tasamuh, toleran. Khutbah Idul Fitri juga sama Arab, Inggris, itu harus kita tulis apa namanya kita pakai agar jamaah di luar Indonesia, imigran-imigran dulu itu bisa juga memahami. Itu ya. Artinya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Asy-Syafi'i, ya, kalau jamaah tidak pernah ghaflah. Apa ghaflah itu? Lalai, cuek dari kitab Allah, dari sunnah Rasul, ataupun qiyas, ya, tidaklah berjamaah kata Asy-Syafi'i kecuali kalau apa? Selamat dari lalai, menyepelekan, tidak fokus terhadap kitabullah tentu saja, sunnatun, hadis-hadis Rasul, qiyasun, ya karena beliau Syafi'i, qiyas, ya. Maka kalau sebuah jamaah sudah ghaflah dari kitab, sunnah, qiyas, maka gampang firqah. Saya kita bukti Pak, dalilnya tidak jelas, Quran tidak jelas, apalagi hadisnya tidak jelas, lalu kiasnya tidak nampak, ya pasti orang gampang tercecer, ya, gampang tercecer. Tentu saja memang siapa yang bisa memahami kitabullah atau sunnah Rasul, ya tentu mujtahid, ya kalau tidak mujtahid minimal jadi muttabi', ya. Artinya hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep jamaah dalam perspektif Asy-Syafi'i ini sama. Saya pikir bagaimana umat harus cerdas, harus faham dengan masodir, sumber-sumber utama dulu. Qiyas, oke, itu sudah metode istinbat, ya, cara mengambil sebuah keputusan ketika tidak ada dalil. Zaman Rasul ada beras enggak? Enggak ada. Kenapa kita zakat pakai beras? Zaman Rasul kan kurma, di kita kurma ada sih. Jadi makanan sehari-hari. Coba ibu makan dengan kurma, wareg mual anggar we.
kejo deui urang nya. Makanya kata Imam Syafi'i, selama beras itu apa? Pakai kias kan, dikiaskan. Apapun yang menjadi apa? Makanan pokok, maka boleh dijadikan alat bayar zakat. Ya kalau di sekitar beras. Kalau di mana di Maluku sagu ya. Nah itu satu contoh. Nah, jadi kias itu penting, maka menyelamatkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi dengan transaksi online. Kalau ibu sering shopping online, Bu? Jujur, ibu sering? Oke. Pakai mazhab mana shopping online-nya coba? Kalau mazhab Syafi'i, Ibu, ijab kabulnya jelas. Saya pembeli, itu penjual. Ada orangnya, Pak, interaksi. Loh kalau online? Ya di sanalah kadang kita harus Yang terakhir ini yang dikatakan Imam At-Tabari, mengatakan yang disebut jamaah adalah jamaatul muslimin. Jamaatul muslimin, jamaah orang-orang muslim. Kalau beliau mengatakan kalau sudah sepakat, kalau sudah konsensus terhadap seorang amir, komandan, pimpinan, mungkin imam, maka inilah yang diperintahkan oleh Rasul untuk mengikuti amir itu dan jangan menyalahi amir yang sudah diangkat oleh jamaatul muslimin. Berarti di sini umat itu harus punya organisasi, apapun bentuknya, Pak, mau besar mau kecil, punya garis komando. Kalau di sini ada komunitas, ada pimpinan. Nah, pimpinan disebutnya amir. Amir inilah yang dikatakan siapa yang punya amir, lalu amirnya itu benar-benar menjalankan perintah tugas dia sebagai amir, maka itu disebut jamaah. Alias ya jamaah. Jamaatul muslimin. Ustaz Faris gimana? Jamaatul muslimin disingkat jadi apa? Jamus ya. Kalau jamus itu jelek ya. Pernah Pak, saya waktu di Hotel Sheraton ya, tahun berapa itu ada dari Bogor, dia ulama tokoh, dia memperkenalkan organisasi namanya Jamaatul Muslimin, disingkat Jamus. Jamus itu artinya kerbau ya. Kita yang ngerti bahasa Arab agak tersenyum kecut. Bapak Muslim, iya, mengapa kita tidak bingung dengan Jamaatul Muslimin dalam kurung Jamus? Ya kita santri tertawa aja kecut. Masa ikut kerbau? Ternyata agak sempit makna Jamaatul Muslimin, pendek dia sudah menyempit, terlalu lokalistik, tidak berbasis tadi. Apakah ada ulamanya, mujtahidnya, apakah ada masodir sumber-sumbernya dan lain sebagainya. Ya, makanya kita ingin sekali selalu berjamaah. Jamaah itu maksudnya ada kelompok, ada komunitas. Man jaa ila ummati liyufarriqa jama'atahum fadribu unuqahu, ya, kainan man kana. Ini keteras. Siapa yang datang ke umatku lalu mencoba yufarriq, memecah belah jamaah, mencerai-beraikan kebersamaan umat, fadribu unuqahu, boleh itu diberi hukuman keras, apapun dari manapun dia berada. Saya kira ini kenapa jamaah di sini, hadis ini berkaitan dengan konsep al-jamaah, yang artinya dimanapun kita berada, mari ada pimpinan, mari ada amir yang membuat nanti urusan umat ini bisa terwakili dalam segala dimensinya. Tapi tentu konsep jamaah ini adalah konsep besar yang di dalamnya terkandung adab, etika, panduan-panduan bagaimana dimanapun kita menikmati al-jamaah. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf barangkali saya tidak bisa menyertai sampai
lebih dari jam 6 karena harus ke Cianjur ya. Jadi mohon maaf ya, karena DKM Fathul Ummah belum menyediakan helikopter ya. 15 miliar Ibu cukup? Kalau saya ada helikopter dari Fathul Ummah, wih, saya siap ceramah 6 kali dalam sehari, siap. Tapi karena jalan darat ya apalah artinya ya. Nah, jadi mohon maaf saja, doakan saja nanti saya dapat ghanimah dari Raja Salman punya helikopter ya. Ustadz mendarat kan gagah ya. Dia mah Ustadz macet. Ya Rabb. Semoga kita senantiasa berjamaah dengan tadi ada amir pimpinan kita berjamaah karena apa? Punya masodir, sumber-sumber hukum. Kita berjamaah karena di sana ada ulama mujtahid yang menjadi panutan kita. Kenapa kita berjamaah? Karena kita benar-benar mencintai kebenaran daripada kita terjerumus kepada kesesatan. Nikmatilah berjamaah dalam suasana seperti ini untuk benar-benar kita wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lihat, muslimun adalah jamak mudzakkar salim, semuanya muslim dari manapun, dari kainan man kana, selama dia muslim meninggal dalam berjamaah, dan kita akan menikmati kebersamaan di surga Allah juga berjamaah insyaallah taala. Demikian yang sudah terkulai, barangkali suara saya terlalu seksi ya. Allahumma gfirlaha warhamha. Karena sanlot saya nggak bisa ngambek ya. Aduh, kalau sanlot diambek baper biasanya. Tahu baper? Bundung cina ini mah. Majelis taklim dibentak-bentak sama orang alim ya. Masya Allah, itu si Ece meni khusyuk, tidurnya pelor sekali nempel. Tapi nikmat Pak, tidur waktu subuh ini seperti tidurnya bapak-bapak si Abah waktu sholat Jumat coba di masjid ini. Khusyuk. Allah karim. Demikian Pak DKM, mohon maaf ya. Jazakumullah khairan katsira. Semoga kita dibersamai oleh Allah dalam ruhul jamaah menuju ridha Allah, kebenaran yang terjaga secara kolektif untuk kita tidak tersesat dan menjadi umat yang terselamatkan dari firqah-firqah yang berbahaya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.